Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai perbandingan. Kegiatan 5.2 khususnya menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda. Kelas 7 semester 2 diambil dari buku matematika kurikulum 2013. Nah, perbandingan dengan dua besaran yang berbeda, misalnya harga pensil terhadap banyaknya pensil atau dalam satuan lusin. Yang kedua, jarak dalam satuan kilometer terhadap waktu dengan satuan jam. Yang ketiga, harga terigu dalam satuan rupiah terhadap masanya dalam satuan kilogram. Dan yang keempat, jarak dalam satuan kilometer terhadap volume bensin dengan satuan liter. Nah, di sini macam-macam besaran dan satuannya. Kalau dalam mata pelajaran fisika, kita mengenal dengan dua besaran, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Nah, di sini ada besaran pokok. Contoh nama besarannya yaitu panjang, satuannya meter, massa, satuannya kilogram, waktu, satuannya sekon, dan seterusnya. Contoh kalimat yang pertama, sepeda motor Ayah mampu menempuh 40 km per liter Pertamax ketika perjalanannya lancar. Nah, dari kalimat ini kita mengetahui bahwa ada dua satuan, yaitu kilometer dan liter. Kalimat kedua, saya membayar biaya rental warnet Rp3.500 per jam. Di sini ada dua satuan, yaitu satuan rupiah dan ada satuan jam. Kalimat yang ketiga, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8,5 km per jam. Dari kalimat ini ada dua satuan yang berbeda, yaitu kilometer dan jam. Sampai sini paham? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ayo kita amati. Di sini tersedia sebuah tabel. Tabel ini ada harga buku tulis dan jenis buku. Ada jenis buku A, jenis buku B, dan jenis buku. Nah, ke samping adalah banyaknya buku atau frekuensinya. Berdasarkan tabel harga buku tulis, bagaimanakah cara Hardianto menentukan harga tiap jenis buku tulis sebanyak 1, 2, dan 12 buah? Oke, kita amati buku jenis A. Nah, buku jenis A ini, kalau misalnya Hardianto membeli satu buku, berarti harganya 1.750. Jika Hardianto membeli dua buku, harganya 3.500. Jika Hardianto membeli 12 buku, maka harganya adalah 21.000. Begitupun juga dengan buku jenis B dan jenis C. Tinggal kita lihat dalam tabel ini. Kalau jenis buku B, Hardianto membeli satu buah buku jenis B, berarti harganya 2.470 dan seterusnya. Nah, contoh 5.4, Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Terkadang melintasi jalan yang naik, terkadang melintasi jalan yang menurun. Ada kalanya dia melintasi jalan yang datar.
Agung berhenti 3 kali untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Pemberhentian pertama yaitu menempuh jarak 8 km dengan waktu 20 menit. Pemberhentian kedua menempuh jarak 12 km dengan waktu 24 menit. Dan pemberhentian ketiga menempuh jarak 24 km dalam waktu 40 menit. Pertanyaannya, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Pertanyaan kedua, lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan lambat? Oke, kita lihat alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini kita menentukan kecepatan rata-rata Agung pada setiap lintasan. Lintasan yang pertama, Agung menempuh 8 km dalam waktu 20 menit. Berarti 8/20 sama dengan 2/5. 2/5 dapat dari mana? Disederhanakan. 8 dibagi 4 sama dengan 2 dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Atau 8 dibagi 2 sama dengan 4 dan 20 dibagi 2 sama dengan 10. Satuannya apa? Nah, satuannya kilometer per menit. Lintasan yang kedua, Agung menempuh 12 km dalam waktu 20 menit. Oke, dalam bentuk pecahan berarti 12/24. Kita sederhanakan sama dengan 1/2. 1/2 dapat dari mana? Yaitu penyebut dibagi 12 dan pembilangnya juga dibagi 12. 12 dibagi 12 sama dengan 1 dan 24 dibagi 12 sama dengan 2. Atau sama dengan 5/10 km per menit. Nah, lintasan yang ketiga, Agung menempuh 24 km dalam waktu 40 menit. Sama dengan 24/40. Kita menyederhanakannya sama dengan 6/10 km per menit. Dapat dari mana 6/10? Nah, ini pembilangnya dibagi 4 dan penyebutnya juga dibagi 4. 20 dibagi 4 sama dengan 6 dan 40 dibagi 4 sama dengan 10. Satuannya apa? Yaitu kilometer per menit. Nah, kalau kita lihat yaitu 1/2. 1/2 ini lebih besar dari 2/5 dan kurang dari 6/10. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama. Contoh 5.5. Seorang guru kelas 9 di SMP swasta menerima gaji sebesar 36 juta per tahun. Saat ini, kalender sekolah terdapat 180 hari fakultatif dalam setahun. Jika tahun depan sekolah menambah waktu bagi guru kelas 9 menjadi 220 hari, berapakah pendapatan guru tersebut dalam sehari jika gaji yang diterimanya berdasarkan banyak hari dalam kalender sekolah? Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Nah, di sini kalau dari soal yang diketahui itu 180 hari sama dengan 36 juta ribu rupiah. Nah, pertanyaannya, satu hari seorang guru ini mendapat berapa ribu? Oke, jadi kita bagi 36 juta dibagi jumlah harinya, yaitu 36 juta dibagi 180 sama dengan 200.000.
Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa satu hari guru kelas 9 ini menerima gaji sebesar Rp200.000. Nah, kalau gaji dalam 220 hari sama dengan 220 dikali 200.000, sama dengan, kalau kita mengoperasikannya, sama dengan Rp44 juta. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pendapatan guru dalam setahun dalam kalender sekolah adalah Rp44 juta. Nah, kita masuk ke ayo kita menalar. Perhatikan gambar ini. Apakah kalian selalu melihat speedometer saat berkendara motor? Beberapa speedometer memiliki satuan kecepatan yang berbeda. Satuan yang dipakai antara lain mph atau mil per hour sama dengan mil per jam atau kilometer per h. Atau seperti ini ya, kilometer per jam. Nah, bagaimana cara kalian untuk menjelaskan bahwa kecepatan sepeda motor yang dikendarai 55 mph lebih besar daripada 80 km per jam? Coba jelaskan. Oke, alternatif penyelesaiannya kita lihat. 55 mph sama dengan 55 mil per jam. Nah, pertanyaannya, apakah lebih besar daripada 80 km per jam? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu 1 km itu berapa kilometer. Oke, jadi 1 mil sama dengan 1,609 km. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa 55 mil per jam sama dengan 55 dikali 1,609 per jam. Nah, jika kita mengoperasikannya sama dengan 88,495 km per jam. Oleh karena itu, kita bisa menarik kesimpulan bahwa 55 mph itu lebih besar dari 80 km per h. Oke, materinya sampai sini. Terima kasih. Sampai jumpa.